Luar biasa banget memang apa yang dilakukan oleh Kenzo. Sangat gercep, sangat cepat, bahkan sepersekian detik hampir aja Mutiara dibawa sama Firman. Tapi Kenzo langsung membawa Mutiara dan ini benar-benar bagus banget. Semua rencana Firman untuk memberangkatkan Mutiara ke luar negeri, ke Thailand, akhirnya pupus dan gagal sudah. Good job buat Kenzo dan ini benar-benar sangat luar biasa. Dengan begini, kemungkinan besar Mutiara bakal kembali tinggal di rumahnya dari Kenzo dan juga Pak Aditya. Nah, kabar mengenai ayah palsu dari Mutiara ini langsung menyebar melalui Kenzo, Aurel kepada Aditya juga. Bahkan Aditya pun juga secara langsung memerintahkan kepada Kenzo untuk segera bawa Mutiara pulang dan pastikan Mutiara baik-baik saja. Jujur senang, tentu aja ini menjadi kabar berita yang sangat baik, apalagi bagi BIPA dan semua orang yang cinta sama Mutiara di rumah. Karena ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu banget. Nggak bisa dipungkiri, sehari aja Mutiara pergi dari rumahnya Aditya, semua langsung seperti kesepian, bingung. Bahkan Aditya pun juga sampai teriak-teriak nama Mutiara, padahal Mutiara udah nggak ada di sana. Tapi sekarang udah bisa teriak-teriak lagi karena Mutiaranya pun juga udah comeback dan kembali ke rumahnya Pak Aditya. Seneng sekaligus juga happy teman-teman. Tapi tentu aja, yang bikin happy bukan cuma itu, tapi bagaimana cara Kenzo untuk menyatakan sayang kepada Mutiara. Bahkan ketika Kenzo bilang kalau saya nggak mau orang yang saya sayang kenapa-napa dan jauh dari saya, itu aja sudah kata-kata yang ibaratnya mengindikasikan secara langsung kalau Kenzo nggak mau kehilangan Mutiara dan benar-benar suka dan sayang. Tentu aja hal ini bikin Mutiara pun juga kaget. Apalagi Kenzo menyatakan hal ini tuh di polsek. Di polsek nih, Mimin ulangi. Lucu ya teman-teman. Emang si Kenzo ini tuh bener-bener random banget. Sama sekali nggak bisa ditebak. Kan Mutiara bingung ya, ini Mas Kenzo apa nggak salah bilang sayang-sayangan gini di kantor polisi. Tapi bagi Kenzo nggak peduli, karena mungkin momennya pun juga pas. Apalagi kan setelah Kenzo baru aja melepaskan Mutiara dari Firman, akhirnya Kenzo pun juga menjelaskan siapa Firman dan lain sebagainya macamnya. Kecurigaan Kenzo selama ini, tentu ini menjadi suasana yang sangat pas banget. Kalau pada akhirnya Kenzo bilang seperti ini. Tujuan awalnya sebetulnya memang pada awalnya Kenzo cuman ingin Mutiara mengerti kalau yang sayang sama Mutiara tuh banyak. BIPA, Pak Aditya, Aurel, bahkan Kenzo. Sekaligus juga rasa kekhawatiran yang begitu besar yang dirasakan oleh Kenzo kepada Mutiara. Nah baru deh niat berikutnya karena emang sayang aja. Apalagi kan beberapa kesempatan sebelumnya Kenzo selalu gak bisa untuk bilang suka atau sayang karena ketahan lah. Tiba-tiba Firman datang atau Bejo, tiba-tiba diganggu sama Rianti dan lain sebagainya macamnya. Ujung-ujungnya malah bikin Kenzo gak bisa menyatakan cintanya kepada Mutiara. Jadi ini benar-benar jadikan momen bagi Kenzo titik baliknya untuk melakukan hal tersebut. Awalnya kayak gitu, cuman pengen karena khawatir aja, tapi karena biar Mutiara pun juga biar menyadarkan Mutiaranya, maksudnya Kenzo pun juga nggak punya pilihan lain teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga Kenzo nggak mau Mutiara kenapa-napa lah sih. Lah udah Kenzo akhirnya bilang kalau Kenzo nggak mau orang yang Kenzo sayang ini sampai kenapa-napa. Dan hal ini pun juga pada akhirnya membuat Mutiara pun juga terdiam dan tersipu malu. Yap, cukup wajar teman-teman ya. Apalagi Mutiara ini tuh benar-benar merasakan betul bagaimana kebaikannya Kenzo, ketulusannya Kenzo, sayangnya Kenzo tuh betul-betul nyampe ke hatinya Mutiara. Apalagi kan masa iya ngomong sayang tapi keceplosan dan cuma bercanda kan gak mungkin. Kenzo bukan orang yang bercanda soal hati. Apalagi kita semua tahu Kenzo memilih untuk jomblo selama ini itu bukan karena gak ada cewek yang gak suka, tapi karena Kenzo memilih untuk jomblo sampai mendapatkan perempuan yang tepat. Nah sekarang udah dapat nih, yaitu adalah Mutiara. Pokoknya episode sore ini kita bakal senyum-senyum sendiri, bakal dibikin happy banget. Mungkin masih bakal ada konflik ya yang datang dari Rianti, Sandra dan lain sebagainya macamnya. Tapi lupakan saja, fokus sama Kenzo dan juga Mutiara sama Zoranya aja. Karena ini beneran bikin baper, ada ngeselinnya juga, ada lucunya, ada kocaknya, pokoknya semua bercampur aduk. Lucu banget teman-teman ya, walaupun udah bilang sayang tetap aja ada bercandanya, ada ceng-cengannya, ada ledek-ledekannya. Yang mana ini ciri khas banget dari mereka berdua. Lucu banget pokoknya.
Tapi tentu aja hal ini pun juga bikin Mutiara baper nih teman-teman. Mas Kenzo ini aneh banget. Waktu itu nganterin ke rumah, bilang jangan kangen, gak mau ketemu lagi. Tapi gak lama kemudian datang sama Ivan, rebutan ngasih makanan. Terus sekarang tiba-tiba bilang sayang. Ini Mas Kenzo beneran apa enggak ya? Nah, Mutiara tuh sampai bertanya-tanya seperti itu karena saking lihat Kenzo yang seberjuang ini teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan sayang kan? Sampai rela jungkir balik ibaratnya, berusaha kanan kiri buat menyelamatkan Mutiara. Ya udah, apalagi kalau bukan karena sayang. Jadi buat Sandra udah pergi aja sana ke Thailand. Dan gak perlu lagi balik-balik lagi deh. Karena Kenzo sudah menemukan wanita yang tepat dan Sandra jangan sampai ganggu lagi Mutiara. Aduh, ini tuh bener-bener so sweet banget teman-teman. Luar biasa banget lah. Apalagi senang aja Kenzo pun juga mengutarakan hal ini tuh bener-bener dengan lantang, dengan lugas. Mungkin kayak orang yang biasa tuh bisa aja menilai, tapi kan Min biasa aja cuman bilang sayang doang ya. Memang biasa mungkin, tapi bagi sebagian orang. Tapi bagi Kenzo dan juga Mutiara, ini tuh bener-bener penuh arti. Karena kenapa? Yang biasanya mereka berdua sering salah paham kan? Yang satu maksudnya sayang, care, tapi Mutiara mikir apa, begitu pun juga sebaliknya. Akhirnya sama-sama paham, oke. Keduanya sama-sama suka, Mutiara suka Kenzo, Kenzo suka sama Mutiara. Tinggal gimana caranya nanti mengimplementasikan supaya mereka berdua ini bisa saling terbuka soal hati. Mungkin dimulai dengan kencan bareng, makan malam bareng, jalan-jalan bareng, atau mungkin jadian langsung backstreet di belakang Rianti, itu juga boleh. Intinya mulai lebih terbuka aja gara-gara momen ini. Ibaratnya kalau sebelumnya malu-malu, gengsi-gengsi tapi suka, nah sekarang udah mulai sedikit terbuka. Wah, ini sih luar biasa banget, seneng aja. Bener-bener menghibur banget, apalagi kan di tengah konflik Sandra yang bener-bener bikin capek, bejok Firman yang gak jelasin itu, kita bener-bener dihibur dengan kehadiran pada akhirnya Zora yang akhirnya sebentar lagi bakal berlayar. Unik, lucu, menyenangkan, dan juga tentu aja gak sabar banget untuk melihat seperti apa kelanjutannya. Wah, ini sih gak kebayang ya, sebaper apa Mutiara sama Kenzo dan deg-degan apa ketika Kenzo bilang sayang. Wah, ini sih lucu banget teman-teman. Gak sabar banget melihat bagaimana mereka berdua mengekspresikannya satu sama lain. Dan alhamdulillahnya berkat mereka berdua inilah pada akhirnya hubungan mereka pun juga semakin dekat. Apalagi Mutiara pun juga akhirnya percaya ya kalau selama ini ternyata memang Firman alias Bejo ini bukanlah ayah kandung dari Mutiara. Duh, gak sabar banget ya ngeliat lagi Mutiara untuk pulang ke rumah, ngeliat lagi Mutiara bekerja di rumahnya Kenzo, dan bisa ngobrol setiap harinya sama Kenzo. Wah, udah deh, kalau udah ada adegan ini, Mimin yakin pasti kedepannya bakal banyak adegan romantis dari mereka berdua. Ayo, siapa yang udah siap dibikin baper sama Kenzo, Mutiara alias Zora? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.